Oke, kita teruskan ya yang kemarin ya. Iya, Pak. Sampai sini ya kayaknya ya kemarin ya. Mhm. Pemuda Sam itu sukses mengubah lingkungannya, ya cerdas bukan gitu ya. Jangan membuat kesalahan. Teman-teman di sekitar Anda mempengaruhi diri Anda. Orang-orang yang berpikir serupa selalu berkumpul bersama. Rekan-rekan kerja Anda semuanya berbeda. Ada yang berpikiran negatif, ada pula yang berpikiran positif. Ada rekan yang bekerja karena harus melakukannya, ada pula yang bekerja karena berambisi dan ingin mendulang prestasi. Segelintir rekan kerja meremehkan perkataan atau tindakan bosnya. Rekan kerja yang lain bersikap lebih objektif dan sadar mereka harus menjadi pengikut yang setia sebelum menjadi pemimpin. Pola pikir kita langsung dipengaruhi oleh kelompok tempat kita bernaung. Pastikan diri Anda bergaul dengan kelompok yang berpikir positif. Ada lubang perangkap dalam lingkungan kerja Anda. Di dalam setiap kelompok ada segelintir orang yang menyadari kekurangannya, tetapi berusaha menghalangi langkah Anda meraih kemajuan. Banyak orang berambisi yang ditertawakan, bahkan diancam, karena mereka mencoba lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak lagi. Mari hadapi semuanya. Segelintir orang yang iri ingin mempermalukan Anda karena Anda mau terus maju. Hal ini acap kali terjadi di banyak perusahaan. Ada karyawan yang marah kepada rekannya yang mempercepat produksi. Ini juga terjadi pada dinas militer ketika sekelompok individu yang berpikiran negatif berusaha mempermainkan dan memperlakukan tentara-tentara muda yang ingin mengikuti pendidikan di sekolah perwira. Bisnis juga mengalaminya ya ketika segelintir individu yang tidak berkualitas berusaha menjaga langkah Anda. Di SMA, Anda berkali-kali menyaksikan sekelompok remaja bodoh mencemooh teman sekelasnya yang cerdas sekaligus meraih nilai tinggi. Kadangkala dan acap kali pula, siswa cerdas dicemooh hingga siswa itu akhirnya berkesimpulan bahwa dirinya tidak pantas berotak encer. Abaikan pemikir-pemikir negatif di sekitar Anda. Seringkali Anda mendengar perkataan-perkataan yang sebenarnya bukan ditujukan kepada Anda. Perkataan tersebut sekedar menyiratkan apa yang dirasakan pembicara tentang kegagalan dan ketakutannya sendiri. Jangan biarkan pemikir negatif menjatuhkan diri Anda. Biarkan mereka jatuh menetes layaknya air dari ketinggian. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpandangan maju, bergeraklah bersama mereka. Anda sanggup melakukannya hanya dengan berpikir positif. Saya berpesan, waspadailah sumber nasihat Anda. Dalam mayoritas perusahaan, Anda akan bertemu dengan penasihat-penasihat paruh waktu yang mengenal seluk-beluk perusahaan dan ingin sekali memberi petuah kepada Anda. Suatu saat saya tidak sengaja mendengar seorang penasihat paruh waktu tengah menjelaskan situasi kantor kepada seorang karyawan muda. Penasihat itu berujar, cara terbaik bekerja di sini adalah menjauhi siapapun. Jika mereka mengenal Anda, mereka akan membebani lebih banyak tugas kepada Anda. Jangan dekat-dekat dengan Pak Z, ya, seorang manajer departemen. Jika ia mengira tugas Anda masih sedikit, ia akan membebani Anda dengan lebih banyak pekerjaan. Penasihat paruh waktu ini sudah bergabung dengan perusahaan tersebut selama hampir 30 tahun, tetapi tetap berada di posisi paling buncit atau paling bawah. Apa gunanya konsultan semacam itu bagi seorang karya muda yang ingin maju? Minta nasihat dari orang yang berpengalaman. Ada anggapan keliru bahwa orang-orang sukses itu sulit dihubungi. Anda sebenarnya mudah menjalin kontak dengan mereka. Orang-orang sukses biasanya paling sigap dan rendah hati dalam mengulurkan tangan. Karena mereka mencintai pekerjaan dan kesuksesannya. Mereka pun ingin melihat seseorang mampu menggantikan posisinya ketika mereka purna tugas. Orang yang tidak peduli dan tidak mau mengenal orang lain adalah orang sukses gadungan. Seorang eksekutif menjelaskan, saya memang wanita sibuk, tetapi tidak ada tulisan jangan ganggu di depan pintu ruangan saya. Salah satu fungsi pokok saya adalah memberi bimbingan konseling. Kami menyediakan semacam pelatihan standar kepada semua karyawan. Namun, konseling pribadi atau tutorial tetap terbuka bagi siapapun. Saya bersedia membantu karyawan yang datang membicarakan masalah pribadi ataupun masalah perusahaan. Saya senang sekali menolong individu yang menunjukkan antusiasme terhadap tugasnya dan mencari cara mengaitkannya dengan tugas lain. Namun saya jelas tidak mau menghabiskan waktu dengan memberi nasihat kepada siapapun yang tidak tulis memintanya, katanya lagi. Bertanyalah pada orang berkualitas terbaik. Meminta nasihat dari orang gagal sama saja dengan meminta tukang obat mengobati penyakit kanker.
Sebelum merekrut karyawan untuk menempati posisi kunci, banyak eksekutif mewawancarai istri karyawan tersebut terlebih dahulu. Seorang eksekutif penjualan berkata kepada saya ingin yakin bahwa tenaga penjualan ini didukung keluarganya. Maksudnya, keluarganya tidak keberatan jika ia harus berpergian keluar kota, bekerja dengan waktu tidak teratur, dan mengalami ketidaknyamanan lainnya sebagai resiko tugas. Keluarganya harus membantu karyawan ini menghadapi masalah tersebut kelak. Para eksekutif saat ini menyadari bahwa kejadian-kejadian di sepanjang akhir pekan dan antara pukul 18 sampai 9 langsung mempengaruhi kinerja seseorang dari pukul 9 sampai 18. Karyawan yang hidupnya di luar jam kerja bahagia biasanya lebih sukses dari karyawan yang tinggal di dalam rumah yang suram dan membosankan. Mari kita perhatikan cara dua orang karyawan yaitu John dan Milton dalam menikmati akhir pekan. Mari kita lihat pula hasilnya. Diet psikologis John pada akhir pekan berjalan seperti berikut. Biasanya John melewatkan petang hari dengan beberapa temannya yang menarik. Petang lainnya dihabiskan dengan menonton film di bioskop, bergaul dengan komunitas lain, atau berada di rumah seorang teman. John meluangkan waktunya untuk berkegiatan ke pramukaan pada Sabtu pagi. Ia berkeliling dan mengerjakan sesuatu di sekitar rumahnya pada Sabtu petang. Ia sering bergiat pada aktivitas khusus, seperti membangun pasio di halaman belakang rumahnya. Esoknya, di hari Minggu, John dan keluarganya melakukan sesuatu yang unik. Hari Minggu ini mereka memanjat gunung. Hari Minggu depan mereka mengunjungi museum. Kadangkala mereka berkendara keluar kota karena tak lama lagi John ingin membeli properti. Hari Minggu petang dilewatkan John dengan tenang. John biasanya membaca buku dan surat kabar. Akhir pekan John dikemas dan direncanakan dengan baik. Ia banyak melakukan aktivitas yang menyegarkan untuk mengusir kebosanan. John memperoleh banyak penyegaran psikologis. Kebalikannya, diet psikologis Milton kurang seimbang dibandingkan John. Kegiatan akhir pekannya tidak terencana. Milton biasanya merasa kelelahan pada Jumat malam, tetapi ia sering bertanya pada istrinya, "Kamu ingin melakukan sesuatu malam ini?" Tetapi rencana itu tidak ada kelanjutannya. Milton dan istrinya jarang menghibur diri dan jarang keluar rumah. Milton bangun pada siang hari pada hari Sabtu dan menghabiskan hari itu dengan mengerjakan sesuatu. Pada malam Minggu, Milton dan keluarganya pergi ke bioskop atau menonton televisi. Apa ada hal lain yang bisa dilakukan? Ia hanya menghabiskan waktu dengan tidur pada Minggu pagi. Pada Minggu petang, mereka berkendara ke rumah Bill dan Mary, atau pasangan itu yang berkendara mengunjungi rumah mereka. Bill dan Mary adalah pasangan suami istri yang sering dikunjungi Milton dan istrinya. Akhir pekan Milton diisi dengan kejemuan. Saat minggu petang perlahan berlalu, seluruh keluarga Milton gelisah karena mereka jarang keluar rumah. Memang tidak ada pertengkaran dan keributan rumah tangga, tetapi mereka berada dalam situasi psikologis yang menegangkan. Akhir pekan Milton benar-benar menjemukan. Milton tidak memperoleh penyegaran psikologis. Kini apa akibatnya dari lingkungan rumah tangga John dan Milton? Mungkin akibatnya tidak langsung terlihat dalam sepekan atau 2 pekan saja, namun imbasnya bakal luar biasa setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Pola lingkungan sosial John menyegarkannya, memberinya ide, dan mempertajam cara berpikirnya. John ibarat atlet yang mengkonsumsi santapan bergizi. Pola lingkungan sosial Milton melemahkan kondisi psikologisnya. Cara berpikirnya tersumbat. Milton ibarat atlet yang mengkonsumsi permen dan bir. Mungkin John dan Milton ada dalam posisi sejajar saat ini, tetapi akan ada jurang pemisah yang dalam di antara mereka pada bulan-bulan mendatang. John pasti menempati posisi teratas. Pengamat dadakan akan berkata, "Wah, saya rasa John lebih berkualitas dan kompeten dibanding Milton." Namun Anda bisa menjelaskan perbedaan kinerja John dan Milton adalah buah dari perbedaan asupan pikiran yang dikonsumsi keduanya. Tiap petani jagung tahu betul dirinya harus sering-sering memupuk ladang jika ingin memanen banyak jagung. Anda pun harus memberi asupan bagi benak Anda jika ingin meraih hasil yang lebih baik. Pada sebuah petang sebulan lalu, saya dan istri beserta 5 pasang suami istri lainnya menjadi tamu undangan seorang eksekutif supermarket dan istrinya. Saya dan istri pulang belakangan, jadi saya berkesempatan mengajukan pertanyaan yang terlintas dalam benak saya kepada sang tuan rumah.
Ini petang yang sangat indah, puji saya. Tetapi saya kurang paham satu hal. Saya pikir saya akan bertemu dengan banyak eksekutif usaha retail malam ini. Namun, tamu-tamu Anda justru berasal dari berbagai bidang. Ada yang penulis, dokter, insinyur, akuntan, dan guru. Ia tersenyum dan menjawab, "Nah, kami sudah sering mengundang para eksekutif retail. Saya dan Helen merasa mengundang orang lain yang berprofesi lain pasti akan menyenangkan. Saya khawatir jika kami hanya mengundang orang-orang yang berprofesi sama, kami akan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Selain itu, bisnis saya mencakup banyak orang. Setiap hari ribuan orang yang berasal dari berbagai kelompok berbelanja di supermarket kami. Kian banyak saya mampu mempelajari orang lain, idenya, minatnya, dan sudut pandangnya. Kian baik pula layanan dan barang dagangan yang saya persembahkan bagi mereka. Berikut adalah beberapa hal sederhana yang harus Anda lakukan demi membangun lingkungan sosial berkualitas yang terbaik. 1. Berkumpul dengan kelompok-kelompok baru. Kejemuan dan ketidakpuasan akan muncul jika Anda membatasi lingkungan sosial pada sekelompok kecil orang saja. Camkan program sukses Anda memerlukan keahlian memahami orang lain. Jika Anda mencoba mempelajari perilaku orang lain dengan berkecimpung dalam kelompok kecil, Anda bagai mencoba mengatasi matematika hanya dengan membaca satu buku tipis. Bertemanlah dengan orang-orang baru, bergabunglah dengan organisasi baru, dan perluaslah orbit sosial Anda. Banyaknya orang dan hal lain yang Anda temui akan memberi warna kehidupan serta dimensi yang lebih luas. Anda akan memperoleh asupan pikiran yang menyehatkan. Pilih teman yang berbeda pendapat dengan diri Anda. Pada masa modern ini, individu yang picik tak akan mempunyai masa depan. Tanggung jawab dan posisi penting akan beralih pada individu yang sanggup melihat kedua sisi masalah. Jika Anda anggota Partai Republik, pastikan Anda bergaul dengan anggota Partai Demokrat. Dan sebaliknya, bertemanlah dengan orang-orang yang berbeda iman dengan Anda. Dekatilah lawan-lawan Anda yang memiliki potensi. 3. Pilih teman yang berpikiran maju dan positif. Orang yang hanya tertarik pada masalah ukuran rumah atau alat rumah tangga Anda, tidak tertarik pada ide dan perkataan Anda biasanya picik. Jaga lingkungan psikologis Anda. Pilih teman yang tertarik pada hal-hal positif, yaitu orang yang ingin menyaksikan Anda meraih kesuksesan. Temukan sahabat yang mendorong Anda agar berani, sehingga Anda bisa merencanakan ide Anda. Jika Anda tidak menemukan orang seperti itu dan malah memilih orang yang berpikir picik sebagai sahabat, perlahan Anda akan menjadi pemikir picik pula. Kita adalah bangsa yang peduli akan racun, tepatnya racun makanan. Setiap pemilik restoran selalu waspada terhadap keracunan makanan. Jika itu terjadi pada suatu restoran, para pelanggan yang biasa berkunjung tak akan pernah kembali bersantap di sana. Kita memiliki banyak undang-undang yang melindungi masyarakat terhadap racun makanan. Kita meletakkan atau harus meletakkan racun di atas rak yang paling tinggi sehingga anak-anak tidak mampu menjangkaunya. Kita berusaha menghindari racun dan memang bagus jika kita sanggup menghindarinya. Namun ada tipe racun lain yang mungkin lebih berbahaya, yaitu racun pikiran yang dikenal dengan gosip. Racun pikiran berbeda dengan racun makanan dalam dua hal. Racun pikiran mempengaruhi benak Anda, bahkan tubuh Anda, dan lebih tersamar. Umumnya, orang yang keracunan pikiran tidak pernah menyadarinya. Racun pikiran memang tersamar, tetapi menghambat hal-hal besar. Racun pikiran mengurangi besarnya cara berpikir kita dengan memaksa kita memikirkan hal sepele dan kurang penting. Kita akan keliru menilai orang lain karena terjadi pemutarbalikan fakta. Kita pun akan merasa bersalah ketika kita berjumpa dengan orang yang kita jadikan bahan gosip. Racun pikiran adalah pola pikir yang 100% salah. Dan berbeda dengan banyak pendapat, pergosipan bukan hanya didominasi kaum wanita. Setiap hari banyak kaum pria yang hidup dalam lingkungan penuh gosip. Setiap hari kaum pria menggunjingkan beragam topik seperti pernikahan atau masalah keuangan sang bos. Bill menggunakan tipu daya demi bisnisnya. Kemungkinan John dipindah dari pekerjaannya saat ini. Alasan-alasan di balik penghargaan terhadap Ton dan alasan adanya karyawan baru. Pergosipan mengacu pada hal-hal seperti, "Hai, tahu nggak, saya baru mendengar, tidak, mengapa, ya, sama sekali saya tidak terkejut. Ia sendiri yang menyebabkan masalah. Wah, pasti ini sangat rahasia."
Percakapan adalah porsi terbesar dari lingkungan psikologis Anda. Ada percakapan yang menyehatkan dan membesarkan hati Anda. Itu membuat Anda merasa seperti melangkah di bawah hangatnya mentari musim semi. Ada percakapan yang membuat Anda merasa menjadi pemenang. Namun ada percakapan lain yang seolah membawa kita melewati awan radioaktif beracun. Anda akan merasa tercekik dan sakit. Percakapan semacam itu akan membuat Anda menjadi pecundang. Gosip merupakan percakapan negatif tentang orang lain. Korban racun pikiran menikmati gosip. Ia mulai suka menggunjingkan orang lain, namun ia tidak sadar. Orang-orang sukses tidak menyukai dan tidak mempercayai dirinya. Oke, mungkin sampai sini. Ya, pagi Pak Rahman. Selamat bergabung ya. Kita setiap pagi baca buku. Mantap. Oke. Bu Johanna kenalin ini ada Pak Rahman. Pak Rahman kenalin ini Bu Jaisa. Ya. Oke, Bu Jaisa. Yuk kita sharing ya. Pagi. Salam kenal ya. Tempatnya Pak Rahman tadi saya mute. Di unmute aja. Iya. Tempatnya Pak Rahman di unmute aja. Nah, udah. Selamat pagi Pak Rahman. Salam kenal. Salam sukses ya. Halo. 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 Ya, salam kenal ya. Salam kenal dari Papua nih. Ya, saya Bu Joisa. Kalau Pak Rahman di mana, Sumatera ya Pak? Ini Pak, Sumatera. Di Riau. Di Riau. Di Riau. Oh, ya, yang satu di barat, yang satu di timur. Halo. Ya. Luar biasa. Tapi pagi ini bisa ketemu di Zoom. Sempitnya dunia. Oke, dari Ibu Bujo, apa yang tadi kita baca? Apa yang menarik? Yang menarik di sini adalah ada hal yang menjadi satu titik tumpu bahwa di mana saja lingkungan kita berada itu menentukan kemajuan kita, menentukan dedikasi kita, menentukan pride kita, harga kita. Ketika kita berada pada lingkungan yang tepat, kita berada pada lingkungan yang maju, kita akan maju. Kita berada pada lingkungan yang salah, dan kita selalu mendengarkan hal yang salah, dia akan membentuk kepribadian kita, pola pikir kita. Jadi kalau saya sih, kita harus belajar untuk membesarkan lingkungan kita, lingkungan pergaulan kita, tanpa kita membatasi atau ada tembok-tembok yang membatasi kita, karena di mana ada lingkungan yang baru, yang positif, di situ kita bisa belajar untuk kita tetap maju dan sukses. Mungkin itu saja, Pak Ronald, dari saya ya. Jadi lingkungan itu sangat menentukan pola pikir kita dan kemajuan kita. Itu dari saya, Pak Ronald. Ya, dari Pak Rahman mungkin? Kalau dari saya sih Pak, saya ingin yang kumpul-kumpul keluarga yang seperti Pak bilang tadi. Berkumpul, bergabung sama organisasi baru berkenalan dengan orang baru. Saya senang ya gitu. Oke. Ya, oke. Jadi, kalau prakteknya di HDI, satu ya, kita itu punya upline ya. Nah, tapi carilah upline yang qualified ya untuk konsultasi. Betul. Carilah upline qualified yang akan mendukung Anda, yang akan memberikan support dan betul-betul mau membantu Anda dan menginginkan Anda untuk berhasil. Gitu ya. Iya. Ya, kalau Ibu sih langsung ketemu saya. Kalau Pak Rahman ini soalnya jauh di kedalaman dia. Saya nggak tahu. Kedalaman berapa ya Pak Rahman tuh ya? Kedalaman 5 apa 6 ya? Jauh sekali. Kedalaman 5 atau 6-nya saya soalnya. Jauh di kedalaman tapi dekat di Zoom kan. Iya, sebentar. Pak Rahman tuh bawahnya siapa sih? Pak Hendra apa? Pak Hendra sih Pak. Kan Pak Hendra apa Pak? Kemarin kan saya pernah kongsi sama Pak juga sih.
Gimana? Kemarin sih di bawahnya Pak Hendra sih Pak. Cuman Pak Hendra banyak cabang bisnis sih Pak. Jadi saya bingung yang mau ikut yang mana gitu. Urut-urutannya dari Pak Hendra terus apa? Bawahnya Bu Anti ya? Saya tahunya Pak Hendra aja Pak. Langsung Pak Hendra. Di Pak Hendra bawahnya aja. Pak Hendra, sebentar, Karena saya karena cari. dia yang seragam Pak. Namamu kok udah nggak ada ya? Apa udah expired tah? Rahman Sidik kan ya? Iya Pak. Rahman Sidik toh ya? Hmm. Sidik. Coba saya cari. Iyoi. Sudah ndak ada, berarti punyamu sudah expired. Oh harus diambil lagi Pak ya. Gimana? Berarti dirimu mesti join ulang gitu. Hmm. Untungnya sekarang join ulang itu gratis. Loh, Joinkan aja berarti kan. dirimu terakhir kontak Pak Hendra kapan? Kemarin bulan 10 2022 ini Pak. Kemarin ada Oh, atau terus? ini Terus? banyak bisnisnya Pak. Jadi saya bingung mau ikut yang mana gitu. Oh, ya, ya, Hmm. ya, 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 ya. Ya wes, oke. Nah, saya nggak bahas itu di sini ya. Kita bahas apa yang kita baca tadi. Nah, intinya memang kita itu kalau mau maju, kita mesti cari lingkungan, kita cari komunitas, orang-orang yang berpikir maju, orang-orang yang ingin berhasil, orang-orang yang apa ya, mau terus berkembang gitu loh. Jadi bukan yang terus sudah, mungkin ada juga ya orang-orang yang dulu pernah maju, tapi sekarang dia sudah menjadi orang-orang yang hanya nostalgia dengan masa lalu. Jadi Yes. masa lalunya terus yang dibahas. Wah, saya dulu begini loh. Wah, saya dulu begitu loh. Tapi hari ini dia sudah tidak punya semangat lagi untuk dia mau maju. Nah, itu juga hati-hati. Nah, kita belajar dari mereka, mungkin pengalaman mereka, kita ambil lah ya apa yang baik. Tapi kemudian kita harus cari link komunitas baru yang betul-betul komunitas itu komunitas yang memang mau maju. Intinya gitu. Saya sendiri juga memilih ya. Saya sendiri punya upline itu kan juga nggak satu. Ya, ada upline-upline di atas saya. Tapi saya pasti lebih banyak konsultasi itu sama Pak Johan, gitu kan? Sama Pak Johan. Mungkin kalau Dokter Roy kan sibuk ya. Jadi saya lebih banyak ke Pak Johan sih. Nah, contoh itu. Padahal Pak Johan itu tidak upline langsung saya. Di atas saya ada 1, 2, nah baru Pak Johan. Tapi yang 1, 2 ini nggak pernah saya kontak. Karena saya tahu mereka juga tidak aktif. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi, sebetulnya sederhana ya, untuk pagi ini bacaannya, intinya kita mesti cari komunitas gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita ketemu orang-orang. Ini orang kan macam-macam ya. Nah, kita bisa belajar juga ya dari masing-masing orang itu kan punya ceritanya macam-macam gitu loh. Nah, itu bisa memperluas wawasan. Saya biasanya kalau prospek itu kan ketemunya orang berbagai macam latar belakang. Saya juga sering nanya gitu ya, sehingga saya jadi punya wawasan. Makanya kalau saya ngobrol, saya misalnya nih, ketemu orang yang punya toko. Nah, saya jadi ngerti suka dukanya orang punya toko gara-gara saya sering waktu saya ngobrol sama orang yang punya toko, saya sering tanya gitu. Kayak Buju punya teman Kak Oni. Halo, halo Buju. Iya, halo Pak. Ya toh Halo kayak Mas. Ibu punya teman Kak Oni, kan Ibu bisa tanya kan, oh ternyata suka dukanya orang punya salon itu seperti ini gitu. Iya, betul Ya, Pak. intinya gitu ya. Oke. Ya, mungkin nggak terlalu banyak ya yang kita bisa bahas lagi. Pesan saya adalah hati-hati dengan lingkungan ya. Walaupun di HDI
saya kemarin sudah pesan ke Bu Joisa, saya mungkin belum cerita ke Pak Rahman ya. Kita tetap harus, walaupun di HDI, di Billionaires, kita diajari tentang wah pola pikir positif, apa segala macam ya, yang bagus-bagus ya. Tapi terlalu ingat ya, semuanya tetap manusia, ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, sebagai manusia itu pasti ada kalanya keliru, ada kalanya salah, ada kalanya dia mungkin lepas kontrol gitu ya. Nah, jadi di sini kita tetap harus menyadari upline itu juga tetap manusia ya. Jadi jangan kita apa ya istilahnya kayak menuntut upline itu harus sempurna. Ingat loh, upline juga manusia. Begitu juga downline ya, downline juga manusia. Nah, apalagi downline, kita selalu diajari punya downline itu seperti punya anak. Ya, punya downline itu seperti punya anak. Nah, kita ngerti anak-anak kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu mungkin terkesan kurang ajar, mungkin terkesan kok begitu ya. Tapi ingat anak-anak kita tuh kadang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Ya toh? Kadang mereka tuh tidak bertujuan untuk itu gitu loh. Mereka kadang-kadang hanya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gitu ya. Jadi kita belajar juga untuk jadi orang yang cepat mengampuni, ya, cepat memaafkan dan cepat melupakan. Itu kuncinya, ya. Cepat mengampuni, cepat memaafkan. Oke, jangan disimpan terus. Wah, kurang ajar itu upline-ku si A itu. Wah, gini. Akhirnya membuat kita menjadi terhambat, gitu ya. Dah, bagian kita ampuni dan kita terus bergerak maju. Gitu. Oke, itu ya tentang berhubungan dengan orang lain. Dan tadi yang saya juga sudah pesan-pesan, ingat kita semua manusia, kita bukan malaikat, jadi punya kelemahan, punya kesalahan. Cepat mengampuni, dan kitanya yang mesti pinter-pinter memfilter, ya, kitanya yang mesti pinter-pinter menyaring gitu ya. Sambil gini ya, mungkin memang kita itu butuh perjalanan waktu untuk kita tuh bisa saling kenal. Ya, kalau kita kayak saya sama Pak Rahman ya, karena Pak Rahman tidak di bawah saya langsung, tidak saya pegang langsung, makanya mungkin sama saya nggak kenal gitu kan, cuman tahu doang. Oh, Pak Ronald ya tahu gitu ya. Tapi kan nggak mengenal. Pastinya mungkin lebih berbeda dengan Bu Joisa yang saya pegang langsung. Ya kan, Bu Jo pasti lebih kenal saya. Walaupun karena kita masih 2 bulan ya Bu ya, 2 bulan atau 3 bulan ya? Bu Jo? 3 Ya. bulan, Pak. 3 bulan ya, 3 bulan ya. Akhir November ya, 2 bulan lebih lah. Yes. Dan satu lagi, yang saya selalu belajar bahwa kita itu mengenal orang bukan ketika kondisi baik-baik, ya, bukan ketika kondisinya lagi happy-happy, lagi seneng-seneng, lagi ketawa-ketawa, bukan. Kita mengenal orang justru ketika kondisi tidak baik. Itu sudah, Pak. Ya kan? Justru ketika kondisi tidak baik kita akan mengenal orang. Oke? Ya, mungkin itu Pak Rahman, please welcome ya, feel free untuk join. Kita setiap pagi ya, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat ya Bu, Sabtu Minggu kita libur ya. Senin sampai Jumat jam 7 pagi kita baca buku ya. Kenapa jam 7 pagi? Karena di tempatnya Bu Joisa sudah jam 9. Iya, itu sudah jam-jam yang sudah mulai full. Ya, iya. Ya. Apa-apa, itu juga bermanfaat sekali. Oke. Yes. Ya, mungkin itu. Terus jadi teman-teman yang punya buku di rumah, bukan berarti kalau sudah baca buku pagi, terus nggak perlu baca buku lagi. Nggak ya. Tetap ya, teman-teman sambil tetap baca buku. Iya, belum sampai, Pak. Ya, saya kan juga punya challenge buat Ibu toh. Masih ingat toh challenge-nya? Oh iya, betul, challenge. Betul sekali. Ibu harus kejar, ya. Harus. Ya. Yuk kita doa. Bu Joisa doa ya. Besok gantian ya, Pak Rahman ya.
Bu Jo. Iya, Pak. Saya akan membawakan doa dalam agama saya, Kristen, ya, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Kaulah Tuhan Allah kami yang selalu kami puji, kami sembah. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah kami dapati pada pagi hari ini, di mana kami berkumpul untuk membacakan buku terkait usaha dan pekerjaan kami, Tuhan. Jadikanlah kami, ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang menang di dalam usaha dan pekerjaan kami. Karena kami sudah dikodratkan sejak kami dikandung ibu sebagai pemenang. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang kelak berguna bagi keluarga kami, bagi negara kami, bagi daerah kami, bagi semua orang yang membutuhkan pelayanan kami, Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kemampuan di dalam melaksanakan seluruh usaha kami ini, menjalankan bisnis kami hari ini, ya Tuhan, agar nantinya kami menjadi saluran berkat untuk orang yang membutuhkan, terutama mereka yang sakit, ya Tuhan. Biarlah mereka disembuhkan dengan usaha dan pekerjaan kami ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dan Tuhan-Mu, ya Tuhan. Biarlah senantiasa apa yang kami lakukan selalu berada dalam jalan kebenaran dan yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami selalu berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you. Yuk kita foto sebentar. Aduh, aku gimana nih Pak? Memungkinkan tidak? Ya kayaknya nggak memungkinkan. Oh, mungkin nggak apa-apa itu. Yuk, lihat kamera 1, 2, cekrik. Dah. Bu, kita lanjut role play sebentar ya. Oh iya. Memungkinkankah? Oke. Bisa kan? Bisa. Oke. Pak Rahman kalau mau Pak Nah, Pak Rahman kalau mau ikut boleh. Kalau mau ikut dengerin, ikut belajar boleh. Tapi kalau mau live juga boleh ya. Ini Pak Rahman lagi di kantor kah? Iya. Oke, ya. Kerja apa sekarang, Pak? Jadi Pak, admin. Oh, admin. Good. Ya, Pak Rahman tuh pakai WPS itu, pakai apa ya? Itu suaranya sebenarnya kurang jelas, Pak. Iya, Pak. Ruangan banyak orang jadi. Ya. Oke. Ya wis, nanti mungkin abis ini kalau kita mau ngobrol boleh. Saya tak role play ke Bu Joisa dulu. Bu Joisa disiapin kerangkanya ya? Saya lihat dulu, Pak ya. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Rahman. Iya. Halo Pak Ronald. Yes. Kerangkanya yang mana ya? Kerangkanya yang mana? Saya kirim lagi. Oh, yang itu toh. Yang kata-kata toh, Bu? Itu saya WA ke tempatnya Ibu. Yang pernah saya print out itu kapan? Iya dong. Oh, iya. Ya kalau itu tinggal ini aja toh. Buka presentasinya aja toh, Pak. Ini kok masih tak rekam ya?